diperintah oleh jasadnya. Kalau orang mati, jasadnya yang memerintah, ruhnya yang memerintah jasadnya. Itu terbalik. Jadinya kau tahu tuh, ruh mengikuti jasad. Kalau orang meninggal, itu jasad yang ikuti ruhnya. Makanya ketika kita membacakan Fatihah atau mendoakan untuk ruhnya, itu butuh. Dan itu mendengar, karena yang kita kirimkan itu ruh, bukan jasadnya. Ini penting. Makanya kalimat yang sering dipakai ila ruh atau ila arwah. Yang sering dipakai yang mana? Ila ruh atau ila arwah? Hah? Kalau ila ruh itu untuk orang hidup dan bisa orang mati. Kalau ila arwah itu untuk orang mati. Makanya kalau anak kita di pesantren tidak mau kirimkan Fatihah, sebut ila ruh wa nafs wa jasad, sebutkan tiga-tiganya, baru kirimkan Fatihah. Selain dari obat supaya dilembutkan juga kalbunya. Lakai tak kekiringan di Fatihah, itu pernah mati. Nah ternyata mati kirim Fatihah bawang. Orang hidup, cuma ada ulama kita ini musalsalah. Makanya kemarin ketika saya undang Buya Ar-Rasyid ke Sidra, sebenarnya target saya itu 2 zikir, karena beliau punya satu sangat ilmu untuk mengambil Fatihah 1 nafas. Itu di 4 juru. Saya pernah sempat dapat potongan ceramahnya, dia mengambil sangat Fatihah 1 nafas, itu musalsal sampai mereka diberi Fatihah dengan membaca Fatihah 1 nafas. Saya target memang undang untuk mengambil itu. Makanya saya sampaikan kepada seluruh jamaah, saya sampaikan kita bisa menggunakan suratul Fatihah itu sebagai obat, tapi dengan 1 nafas. Jadi kita baca suratul Fatihah 1 nafas, mulai basmalah sampai waladhdallin. Jadi itu bisa dipakai untuk obat. Biasa ditiupkan ke tangan, diletakkan di mana badan kita sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil muqashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, bil khusus kami muliakan dan kami ta'azimi para alim, para ulama, para azatis dan azatizah, ibu-ibu majelis salim, dan khusus kepada seluruh pengurus dan imam Masjid Aswajah Wonolio, dan juga seluruh tamu undangan yang insya Allah kesemuanya semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja kita membacakan satu surah
yang surah ini disebut Rasulullah sebagai Qulubul Quran, itu surah Yasin. Surah ini 83 ayat. Ulama hikmah membagi menjadi 5 bagian. 20 ayat pertama itu untuk berkaitan dengan kehidupan dunia. 20 ayat setelahnya itu berkaitan tentang keselamatan di alam kubur. Dan 20 ayat setelahnya itu berkaitan dengan kebangkitan di pada mahsyar. Dan 20 ayat setelahnya itu berkaitan menjadi asbab untuk mendapatkan keselamatan sebagai pakaian masuk ke dalam surga. Dan 3 ayat terakhir adalah kunci. Ayat 81, 82, dan 83. 81 itu mengikat semua atas ciptaan Allah, dan 82 adalah ketetapan Allah ketika Dia ingin menciptakan sesuatu. Cukup mengatakan jadi maka jadilah. Kemudian ayat 83 itu adalah hakikat dari semua yang ada. Makanya surah ini siapa yang membacanya sekali itu sama dengan menghatamkan Al-Quran 10 kali. Dari sinilah ulama kita sehingga menganjurkan, bahkan Rasulullah mengatakan lakinu mautakum bi suratil Yasin li'annahu suratul Yasin qulubul Quran. Bacakan surah Yasin kepada orang yang meninggal, karena surah ini bisa menjadi asbab untuk mendapatkan keselamatan. Bahkan orang yang mengamalkan surah Yasin secara istiqamah, walaupun ada beberapa surah yang lain Bapak Ibu sekalian, termasuk suratul Mulk. Saya sering wasiatkan jangan tinggalkan suratul Mulk dan usahakan membaca surah ini dalam keadaan ada wudu. Karena siapa yang melanggengkan suratul Mulk tabaraka itu tidak akan hancur jasadnya ketika dia wafat. Jasadnya akan utuh selamanya. Tapi bagi wanita yang haid mungkin terhalang untuk membaca, tapi ketika dia menghafalnya itu boleh dia baca dalam kedudukannya sebagai zikir atau wirid. Tapi untuk membacanya secara langsung di Al-Quran tidak semua ulama membolehkan, walaupun ada yang longgar. Tapi saya lebih memilih kalau misalnya wanita dalam keadaan haid, maka amalkan basmalah 100 kali setiap selesai sholat subuh, kemudian minta berkahnya. Karena salah satu keberkahan basmalah ketika kita membaca 100 kali setiap hari, maka juga tidak ada makhluk di dalam tanah yang akan memakan jasad orang itu. Itu terjaga. Makanya basmalah juga ini istimewa Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya saya dulu minta maaf kepada Sohibul Bait karena sebenarnya jadwal awal dari awal itu berubah. Saya mohon maaf karena tidak bisa mengatur betul, karena kemarin saya sudah tetapkan, tapi karena visa yang keluar negeri itu tidak bisa bergeser, jadi saya mohon maaf ada perubahan jadwal. Itu saya sekali lagi termasuk juga saudara Bagus. Saya baru tadi tahu namanya Bagus. Karena lama kan saya selalu panggilnya Nar, tidak pernah panggil Bagus. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk malam hari ini salah satu tanda kesyukuran yang dialami oleh keluarga besar almarhumah dengan banyaknya orang hadir. Nasabah Megata hadir untuk membacakan surah Yasin sekaligus mendoakan. Sebenarnya begini, 40 orang berdoa itu setara dengan 1 wali Allah. 40 orang berdoa itu setara dengan 1 wali Allah terkanan. Dari situlah sehingga kenapa doa berjamaah, ketika jumlah jamaah lebih dari 40, kita betul-betul mengharapkan doa bersama, karena doa seorang wali itu tidak mungkin tertolak. Makanya ketika kita berkumpul sebanyak 40 orang, di sini ratusan orang, banyak yang hadir dan mendoakan almarhumah. Ingat,
orang yang meninggal itu hanya usianya yang tertutup, bukan kitab catatan amal. Kita itu diciptakan ada nyawa, ada ruh, ada jiwa. Jiwa inilah yang kemudian diistilahkan dalam tasawuf rahasia. Rahasia inilah kemudian disebut dengan Nurul Muhammad. Kemudian ruh ini kan ada 3, ruh idhafi, ruhul qadim, dengan ruhul hayat. Makanya orang itu proses pencabutan nyawanya dari ujung kaki ke lutut itu tahap pertama, dari lutut ke pusat itu tahap kedua, dari pusat sampai ke kerongkongan itu tahap ketiga. Makanya ketika orang sudah dingin kakinya dari ujung kaki sampai ke lutut, itu pasti ada perubahan, karena itu tahap pertama. Nah, makanya disebut idhafi. Makanya orang tidur itu yang diangkat ruhnya, tapi orang mati itu digenggam. Itu aja bedanya, sedikit saja. Makanya orang tidur itu dianggap orang mati. Jadi bahasa Arabnya kan sudah mati sebenarnya. Kalau dalam padanan agama makanya bismika Allahumma ahya wa amut. Alhamdulillahilladzi ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur. Terima kasih banyak ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku kembali setelah Engkau mematikan aku. Di riwayat yang lain Rasulullah mengatakan an-naumu akhul maut, tidur itu bersaudara dengan mati. Saya ingin sedikit bahas ini. Kenapa Rasulullah mengatakan an-naumu akhul maut, tidur itu saudara. Saudara itu cuma tidak banyak kita mengatakan persis sama. Dia atau maka pada sisa. Karena saudara itu hampir sama. Makanya kalau mau menganalogikan orang mati, pas lihat orang tidur. Kenapa? Orang yang tidur ketika dia bermimpi disiksa pasti merasakan sakit, padahal tidak ada yang memukul. Mimpi dikejar anjing gila, kalau bangun pasti kelelahan, padahal tidak lari. Itu analogi siksaan kubur, bahwa ruhmu yang tersiksa, jasadmu ikut merasakan. Jadi kalau ada orang tidak percaya dengan azab kubur, maka kasih tahu bagaimana analoginya mimpi yang tersiksa. Makanya Nabi mengambil ibarat ke situ an-naumu akhul maut. Yang kedua, orang di alam kubur itu penglihatannya tembus ke dunia. Makanya alam kubur itu dua bahasa Arabnya, disebut alam barzakh, disebut juga alam kubur. Barzakh itu bahasa Arab dari kata, sebenarnya barzakh itu tirai. Kalau kubur itu tempat disimpannya jenazah. Kalau barzakh itu dinding kuburan yang tembus penglihatan ke dunia, juga tembus ke alam akhirat. Makanya Nabi ketika masuk ke dalam kuburan itu pasti salam. Assalamu alaika ya ahlal kubur. Umar adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat rasional dalam memahami agama. Adalah Umar, ya Rasul, apakah mereka dengar? Nangkalinya kecil. Dia kan orang meninggal. Kemudian suaramu kecil dan engkau mengucapkan salam di pintu ini. Apakah yang di sana yang jauh itu dengar? Ini kuburan luas. Apa kata Nabi? Wahai Umar, lebih tajam pendengarannya orang yang meninggal dibanding orang yang hidup. Dari situlah orang yang sudah meninggal pun kita dilarang untuk menyebarkan atau menyebut aibnya. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka mendengar. Ini penting saya sampaikan, karena ini banyak orang nggak tahu bahwa kalau orang sudah meninggal selesai. Itu persis orang tidur yang bermimpi. Dia bisa berangkat ke Jakarta, padahal dia di atas tempat tidur. Cuma kebalikannya begini, kalau orang hidup, ruhnya diperintah oleh jasadnya. Kalau orang mati, jasadnya yang memerintah, ruhnya yang memerintah jasadnya. Itu terbalik. Jadi dia kau tahu tuh, ruh mengikuti jasad. Kalau orang meninggal, itu jasad yang ikuti ruhnya.
Makanya ketika kita membacakan Fatihah atau mendoakan untuk ruhnya, itu butuh. Dan itu mendengarkan yang kita kirimkan itu ruh, bukan jasadnya. Ini penting. Makanya kalimat yang sering dipakai ila ruh atau ila arwah. Yang sering dipakai yang mana? Ila ruh atau ila arwah? Hah? Kalau ila ruh itu untuk orang hidup dan bisa orang mati. Kalau ila arwah itu untuk orang mati. Makanya kalau anak kita di pesantren tidak mau kirimkan Fatihah, sebut ila ruh wa nafs wa jasad, sebutkan tiga-tiganya, baru kirimkan Fatihah. Selain dari obat supaya dilembutkan juga kalbunya. Latek tak kekiringan di Fatihah, itu pernah mati. Nadanya atau mati kirim Fatihah bawang. Orang hidup, cuma ada ulama kita ini musalsalah. Makanya kemarin ketika saya undang Buya Ar-Rasyid ke Sidra, sebenarnya target saya itu 2 zikir, karena beliau punya satu sanad ilmu untuk mengambil Fatihah 1 nafas. Itu di 4 guru. Saya pernah sempat dapat potongan ceramahnya, dia mengambil sanad Fatihah 1 nafas, itu musalsal sampai mereka Jibril. Fatihah dengan membaca Fatihah 1 nafas. Saya target memang undang untuk mengambil itu. Makanya saya sampaikan kepada seluruh jamaah, saya sampaikan kita bisa menggunakan suratul Fatihah itu sebagai obat, tapi dengan 1 nafas. Jadi kita baca suratul Fatihah 1 nafas, mulai basmalah sampai waladhdallin. Jadi itu bisa dipakai untuk obat. Biasa ditiupkan ke tangan, diletakkan di mana badan kita sakit. Kalau kita tidak tiupkan ke tangan, cukup ditarik nafas di mana terasa sakit, dibawa ke situ, baru disentuh. Kemudian bacakan basmalah 3 kali. Dia narunasa maka jadi yakinnya nanti. Itu yang orang dulu. Jadi Fatihah dari dalam, basmalah dari luar. Biasa dipakai ya? Nah, tidak. Hanya saya biasakan dipakai itu. Itu harus sekali. Termasuk kalau kita agak kelelahan, biasa pakai. Baca basmalah, mulai basmalah sampai surat. Baca mulai basmalah sampai ayat terakhir, 7 ayat suratul Fatihah. Kemudian kita tarik nafas, kemudian tahan di dalam baru minta sampai obat. Itu Fatihah jangan dipotong kalau misalnya dijadikan sebagai obat, jangan dipecah, disatukan itu 7 ayat. Makanya jangan dipecah dengan nafas. Itu yang makanya saya kemarin ketika undang Buya Ar-Rasyid itu di acara Maulid, saya sengaja minta sama beliau untuk dibacakan langsung. Saya sampaikan kepada jamaah, walaupun saya pernah dapat dari guru kami, tapi kami yakin kalau dengan banyak sumber itu lebih kuat. Jadi bisa itu bisa. Yang di kota Lagu orang ini itu lagi. Tapi kalau satu nggak usah dimakan. Cukup baca mulai basmalah sampai waladhdallin. Kemudian niatkan sebelum dibaca. Kita menggunakan untuk apa? Nah, misalnya kalau ada badan kita sakit atau kita punya penyakit, ya kita pakai itu. Jadi kita letakkan tangan di luar, baca basmalah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca suratul Fatihah 1 nafas, kemudian bawa ke situ. Itu yang dipakai para ulama kita. Jadi saya wasiatkan bagi yang mau pakai silahkan. Kalau tidak percaya tidak usah dipakai. Soalnya tidak akan diam juga kalau tidak percaya. Kemudian makanya ia tutup materi orang yang meninggal itu Bapak sekalian hanya usianya yang tertutup. Makanya orang meninggal itu tidak mengatakan tutup usia, tapi kitab catatan amal itu terus jalan, tidak pernah berhenti itu.
Makanya apa yang kita lakukan di dunia, bekas-bekas yang kita tempati di dunia itu kan kita baca tadi di surah Yasin kan. Bekas-bekas yang kita tinggalkan itu tercatat semua. Makanya Profesor Quraisy itu kata beliau, mana satu hadis bahwa setiap tempat yang kau tempati sholat ataupun melangkah dalam keadaan berzikir ketika engkau wafat itu akan menangis. Itulah sehingga kenapa kalau kita selesai sholat fardu kita bergeser sedikit pindah untuk sholat sunat, bukan dalam berarti jadi di sini kan tidak, cuma supaya banyak yang mendoakan dan banyak yang menjadi saksi. Itu kuncinya. Sama di pakaian langsung pakai sholat. Makanya ketika kita mau makan disuruh basmalah, itu kan menjadi saksi semua. Ya, paling tidak kalau tidak bisa sampai Bismillahirrahmanirrahim, tidak saja Bismillah baru makan. Kalau Bismillah mau pada itu lekowi mati bawan. Mau dulu lah. Iya. Karena membaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kan Allahumma barik tidak berkahnya kan? Tidak minta berkahnya dari apa yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan ya kau barakah ya kau tami pasti mati bakura. Itu kuncinya. Jadi makan pun itu bisa menjadi obat. Aja takkan mandai di bakura apa mak menjadi obat, tidak. Justru nasi itu bisa dijadikan obat. Kita niatkan apapun air minum yang kita minum, apa bedanya itu obat Pak? Sama sebenarnya air minum. Kalau dikasih orang ustaz dikasih, kalau disuruh doakan, sama juga kalau kita baca, cuma karena kita tidak yakin, wah jadi itu ya baca ustaz baca ya kan begitu. Padahal mestinya kita baca niatkan untuk obat, itu bisa. Cuma kan diajarkan kalau minum itu Bismillahirrahmanirrahim baru minum tabu satu kali, baca Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, baru bismillah lagi, baru tabur lagi, baru baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, baru bismillah lagi, baru tabur lagi, baru istirahat, dihentikan sejenak. Kalau mau lanjut lagi. Kenapa? Itu hadis Nabi. Siapa yang minum dengan cara begitu, maka selama air itu ada di dalam perutnya dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu hadis Nabi. Cuma kata minum si dia tidak tahu ada campur. Kalau minum supan dikira. Ini yang parah. Padahal itu hadis Nabi. Siapa yang minum dengan cara Bismillahirrahmanirrahim, minum satu tabuk baru baca Alhamdulillah, baru Bismillah lagi baru minum, baru baca Alhamdulillah, baru Bismillah lagi baru minum, baru baca Alhamdulillah, baru simpan. Kalau mau minum lagi baru diambil lagi dengan ulang dan kata yang sama, doa yang sama. Ada juga dua versi yang pakai Bismillahirrahmanirrahim baru dia minum, baca Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dia baca 3 kali itu untuk zikirnya. Jadi makanan yang tidak berzikir ketika masuk itu kan menjadi saksi dan itu membantu kita. Kemudian yang ketiga, poinnya tidak kalah pentingnya saya sampaikan. Ketika keluarga kita meninggal, sebenarnya begini, orang tua kita meninggal, anak-anak kita atau siapapun. Kalau orang meninggal itu Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya dia menunggu kiriman. Dia menunggu kiriman. Nah tak aja tuh kiriman tak. Apa kiriman kita? Kalau bukan doa, bisa dengan sedekah. Apalagi dekat-dekat kurban. Kita kurbankan dia. Cuma nanti dalam fikih itu kan berbeda. Kalau Imam Syafi'i harus ada wasiat. Harus ada wasiat. Imam Syafi'i mengatakan harus ada wasiat. Makanya Bapak Ibu sekalian sebelum kita meninggal, takut kami menyenak tak. Kalau dapat waktu berkurban kasih tahu memang menyenak tak. Nanti kalau ketika aku meninggal dan tiba waktu kurban, ada di rezekimu nak, kayak kurbankan tak. Seperti itu aja. Pasti sampai selamanya. Jangan ditakut. Lah kayak motor meninggal. Nama pasti mati ki. Kendor kita kalau kita mati. Wasiatkan memang, jangan malu, baru wasiatkan anak kita. Kasih tahu, karena Imam Syafi'i mengatakan selama ada wasiatnya maka itu sampai. Makanya ketika tidak ada wasiat, ada ulama merubah itu sistemnya. Bagaimana? Kalau tidak ada wasiat, anaknya yang berkurban
meniatkan pahalanya untuk orang tuanya. Kan gitu. Ada yang mengatakan tidak cukup anaknya saja berkorban, orang tuanya sudah dapat, karena ada namanya syafaat pahala. Kebaikan yang dilakukan oleh anak, orang tua dapat bonus. Makanya semakin banyak anak itu semakin banyak rezeki, bukan rezeki bilang uang melimpah saja, tidak, rezeki pahala. Bayangkan kalau 10 anak, nah sholat duhur semua, nilai pahala sholat duhur kita dapatkan 10 hari dalam 1 hari. Coba kan begitu. Karena anak, kecuali ada pendapatnya Abu Hanifah saya dapat di kitab fikih, kalau anak itu tidak diakikah maka orang tuanya tidak mendapatkan syafaat pahala dari situ, karena dia tergadai. Makanya setiap bayi yang lahir itu kan tergadai, maka ditebus dia dengan akikah. Kurang menemu kayak hah? Atau apa kira itu nih? Pak Manu kira? Iya. Kalau ragu bilang ayah dia tiga tak saya, akikahkan diri kita. Akikah coba dikapir. Maka dia aku bini punya akikah. Iya itu, anakku itu pak, sapi nanti. Imam Syafi'i itu mengatakan 1 ekor sapi itu bisa untuk 7 orang untuk akikah. Itu Syafi'i menjawab. Jadi Imam Syafi'i mengatakan akikah boleh menggunakan sapi, dan itu 7 ekor kambing nilainya. Aku itu di masa surah nanti pada pura kita sapi bawa nanti dia rezeki. Itu boleh. Kan banyak orang dulu tidak diakikah karena tidak mampu kasihan orang tuanya. Nah, kira lutung. Kalau tidak yakin, makanya ini tadi. Kalau ada orang meninggal, orang tua kita meninggal, nah tidak ditahu apakah sudah diakikah atau tidak, dan itu tidak jelas, maka boleh diakikah setelah dia wafat. Itu pesannya Guru Kiai Jabir Rahman Abu Dalil. Akikah untuk orang yang meninggal itu bukan disebut akikah, ya sama tampung. Paham? Jadi dia memakai tampung itu pengganti akikah. Jadi dia tuh tahu materi, dia ini tampung, nah itu mana sedang pura akikah ini. Tapi kalau jelas sudah diakikah tidak usah. Itu saya dapat bukan dari Guru langsung, dari Guru Kiai Fathuddin Sukara ketika dia tanyakan ke Guru Kiai Jabir Rahman Abu Dalil, dan Guru Kiai Jabir Rahman Abu Dalil kasih tahu dia tuh tampungannya masih diakikah. Nah, makanya saya sampaikan ilmu ini kami dapatkan dari guru kami karena dia tanyakan langsung ke Guru Kiai Jabir Rahman Abu Dalil sama hidupnya. Jadi kita tahu ada tahu mati nah tampungan, ada orang meninggal langsung tampung, tidak semua. Hanya yang tidak diakikah. Nah, sama juga dengan ketika ada orang meninggal, kemudian bikin acara. Kalau dia berutang, nendra minat karena paling nagani, maka itu haram hukumnya dimakan. Haram. Pemindra minat karena paling nagani. Tapi kalau harta anaknya ahli warisnya, dia siapkan makanan untuk orang yang datang, maka itu makruh, berarti sudah boleh dimakan. Tapi narik kuliah rumah sororangnya tahu kita buka, belikan makanan atau untuk dipersiapkan kepada tamu, maka itu sunnah. Makanya Rasulullah mengatakan, engkau yang membawa makanan, kita di orang Bugis, sama di orang Sulban, Solo, isanya pas Solo kita buka, kalian ini Andre, itu sunnah. Tapi dia kontinua minat kata palenda, maka itu haram. Makanya saya itu kalau habis pernikahan jarang makan. Iya, sama makanan itu nak tinggi cetak muyo. Opo kampungku deh orang aku sumbang pun besar.
Itu kan tidak jelas. Karena dia bukan buta. Ada satu hadis ini ditempatkan beda-beda. Ketika Rasulullah dipanggil oleh salah seorang wanita karena suaminya meninggal, dalam satu riwayat saya baca, suaminya meninggal, kemudian dia membeli kambing, mengambil kambing, kemudian dia suruh orang sembeli, kemudian dia hidangkan. Nabi dipanggil untuk memakannya dan Nabi makan, tapi Nabi hanya menyuap satu kali, kemudian dia berhenti. Apa kata Nabi? Saya merasakan makanan ini makanan yang tidak halal. Itu di rumah orang meninggal. Rasul mengatakan saya merasakan makanan ini makanan tidak halal. Kemudian Rasul mengatakan tolong makanan ini jangan dibuang, tapi bagikan kepada fakir miskin yang berhak untuk memakannya. Hadis ini oleh Imam Malik dimasukkan dalam bab mukjizat Rasulullah. Imam Syafi'i memasukkan hadis ini dalam bab jual beli yang diharamkan. Itu satu hadis beda tempat. Kenapa Imam Syafi'i memasukkan hadis ini dalam bab jual beli yang diharamkan? Karena ternyata wanita ini mengambil kambing itu dia tidak beli, cuma dia begini. Ini kambing, mana penjualnya? Yang menjaga bilang tidak ada. Berapa harganya? Dia saya tidak tahu. Dia bilang kalau begitu saya ambil saja dulu. Jadi saya ambil saja dulu, nanti sore saya bayar. Dia bawa pulang, kemudian dia sembeli, dia hidangkan, dan Nabi makan satu suap, baru berhenti. Nabi mengatakan saya merasakan makanan ini makanan yang tidak halal. Coba. Makanya Imam Syafi'i mengatakan hadis ini adalah hadis tentang jual beli yang diharamkan, yakni tidak boleh dalam jual beli tidak diketahui harganya kemudian ini dimakan. Coba. Tapi Imam Malik memasukkan hadis ini pada bab mukjizat Nabi. Kenapa? Karena mukjizatnya Rasulullah bisa mengetahui makanan yang halal dan yang haram. Makanya beda bab. Tapi kalau kita lihat di bukunya Imam Syaruni justru memasukkan hadis ini dalam bab bolehnya makan di rumah orang yang meninggal. Karena dia dihidangkan oleh ini masalah kan? Makanya banyak di antara kita yang masuk neraka gara-gara dipindahkan makhluk menjadi bid'ah. Kami tidak ada di Wolo. Wolo itu selamat. Di kampung saya sangat banyak. Banyak juga di sini. Itu yang muncul kan? Coba, jadi hukum kan wajib, makruh, sunnah, mubah, dan haram. Itu kan hukum kan 5. Makanya ulama dulu tidak pernah saling mengkafirkan karena dia kembali ke hukum. Yang sekarang menghilangkan hukum, dia pakai sunnah bid'ah. Kemudian ini kajian sunnah, ini kajian bid'ah. Kalau semua ke situ. Ini masuk pesantren sunnah, ini pesantren bid'ah. Itu kan gitu. Jadi semua dibawa ke situ. Ini kajian sunnah, ini kajian non sunnah. Ini sholat yang sesuai sunnah, ini sholat tidak sesuai sunnah. Nanti dari situ semua. Inilah pakaian yang sunnah, ini yang bukan pakaian selain itu bukan sunnah. Oh itu batal gitu. Sehingga muncul sekarang. Coba seandainya kita kembali, oh ini makruh. Makanya kalau ada bilang bid'ah, kasih tahu apa hukumnya. Cari dulu. Tidak bisa ngomong itu. Iya banget. Yasinan bid'ah. Kalau baca Yasin boleh. Baca Yasin boleh, Yasinan bid'ah. Nah Yasinan itu orang berkumpul baca Yasin. Baca la ilaha illallah boleh, tahlilan bid'ah. Nah baca la ilaha illallah orang berkumpul itu tahlilan. Nah gitu. Coba lihat, ini yang orang salahkan. Jadi di Indonesia memang ini lain-lain, memang ada istilahnya. Si puluh itu memang baca Yasin maka Yasinan. Si puluh itu memang baca la ilaha maka tahlilan. Si puluh itu memang sikir maka sikiran. Si puluh itu memang sholawat maka solawatan.
kemarin tanah. Jadi orang Indonesia coba halal dihalal. Namun orang itu satu hanya halal dihalal. Nah itu karena yang memunculkan kewahan waspada permintaannya Soekarno bikin acara tapi bukan istilahnya jangan pakai istilah yang sudah ada, carikan istilah lain. Jadi bukan silaturahmi halal dihalal, halal si halalakan. Itu ya sih, kan gitu. Indonesia yang begitu. Kenapa kewahan waspada mengatakan halal dihalal? Karena ada orang kurang macam sudah ibu bisita. Jadi secara lahiriah dia sudah saling memaafkan, tapi kalbunya tidak. Makanya halal dihalal, halalkan secara lahiriah, halalkan juga secara kalbiah. Dia open house tapi tidak open heart. Begitu. Kan banyak bicara madetnya setek. Banyak begitu. Tapi tidak ada di orang tidak ada. Saya siapkan ya. Kemudian ada sedikit tadi kurban saya bahas. Tolong, kalau berkurban tidak mampu di semua satu keluarga, misalnya suami istri, suami tak disuruh berkurban. Nanti suami mengikutkan istri. Jadi suami itu mendapatkan sunnah aininya, sedangkan istri dan anak-anaknya mendapatkan sunnah kifayah namanya. Jadi kayaknya kok makaroba kita kadang iya karobaku itu aleku istri dan anak-anakku. Aja nasi cele nasi aja tahu nih, tapi ini kok sih. Jangan. Nasi itu nih loh, pada nakal masak kaki balik. Jadi dia tahunya ini, tapi dua ki. Apa gitu? Bisa. Berdoa karena kita insya Allah kalau kembali di kota tak kita tahu semua kalau ini kau di tahu buku sesuatu masa iya bisa ya berkurban nama ayahnya kalau tidak berkurban Rasul mengatakan bagi yang mampu berkurban tidak berkurban bagi yang kerabat musola suruh dia jangan mendekati rumahnya Allah. Kaya dikta ya kumampu makaroba dari nakaroba kurang ini na ada pil bulan ko malata aja musuh lo sige makanya apa ko yung ya mampu ya pwede tak mampu aja makanya memang tidak mampu kita tuh panangkas sapi dia mampu kasabi din nakaroba wala satu yan dito nga ko kemudian makanya saya siapkan tadi anak-anaknya bersedekah saya siapkan iya ko masidekah ada nanari tak sedekah induk tak nata sedekah nah sama kalau tidak sedekahkan ibu tidak sudah dapat pahala di walidain dapat juga pahala sedekah sebagaimana sedekah yang kita sedekahkan untuk orang tua. Ipatuyo ni Indo di pamali burus. Iya. Maka dari itu saya juga lagi begitu kali ya Ustaz. Maka kalau lagi cerita yang kita 10 sabunnya ke saya 5.000 untuk almarhumah, 5.000 untuk saya itu sudah. Cuma kalau anak santri, anak pesantren sedekahkan gurumu yang kau anggap keistimewaan. Istilahnya begini, kalau ada guru kita yang sangat kita kagumi misalnya penghafal, kita ingin mengambil berkahnya setiap hari Jumat sedekahkan dia. Jadi mas sumbang itu masjid dan punya yang pahalanya untuk guru kita itu. Insya Allah engkau akan mengambil berkah ilmu. Jadi Imam Syafi'i begitu, ketika ditanya kenapa kau bisa cepat sekali menghafal, bisa menghafal kitab-kitab para ulama, dia mengatakan setiap Jumat saya sedekahkan guru-guru, penulis-penulis kitab yang saya hafal itu saya sedekahkan. Itu kuncinya. Sama ada ulama kita mengajarkan kalau tidak di ilmu yang mengatakan maka dalam tasawuf itu
Ketika ingin membaca satu kitab, cari dulu penulisnya, kirimkan suratul Fatihah, kemudian sedekahkan dia, baru tawassul, kemudian kau baca kitab. Insya Allah mudah kau paham. Ya kau kamu baca dan dia mudah bisa, nah ambil dulu jalur itu. Itu yang kita lakukan. Termasuk Bukhari Muslim, kitabnya Sahih Bukhari, kalau kita sesekali mestinya kita hatamkan itu Sahih Bukhari. Pernah baca, kalau penceramah tidak pernah baca Sahih Bukhari Muslim sampai khatam, itu fatal. Jadi mestinya memang khatam itu. Kemudian itu tadi saya bilang sedekahkan. Kemudian yang kedua, siarahi kuburnya, karena sesungguhnya dia melihat kita ketika kita datang. Mali kotologi guru enak teknik nabi teman dileke bagi guru. Sebenarnya orang meninggal itu Pak Imam. Ya, sekali lagi, dia itu tahu materi imat Pak. Makanya kalau orang meninggal disolati, itu jenazah di depan imam. Kini ditaruh tahu materi ya sampai hukum ini memangnya turun. Dari situlah ketika dia disolati dia di depan kita, ketika dia diantar ke kuburan mestinya di depan kita. Ada kala yoromi, karena mengiring jenazah itu tidak di belakangnya, kecuali seperti ambulans pasti yoromi. Kemudian jangan dulu, ini penting, jangan dulu di kuburan sebelum jenazah dimasukkan ke dalam lahan. Selama jenazah masih di atas, dia belum masuk ke dalam lahat, tetap berdiri kalau sampai ke kuburan. Ajak ketudak, itu sunnahnya. Karena dia adalah imam kita, nanti turun ke dalam lahat, ukur jalurnya kalau bumi, nampak itu dah. Itu kunci sebenarnya. Sebenarnya pengurusan jenazah ini juga banyak masalah. Mulai dari orang sekarang tidak disuruh ganti pakaian yang bagus, kemudian usahakan dikasih bantal, kalau bisa dihadapkan ke kiblat, kemudian wudukan dia, karena siapa yang meninggal dalam keadaan ada wudu maka dia bisa. Siapkan air minum, ketika dia terbuka mulutnya kemudian merasa kepanasan, kasih air sedikit, karena di saat itu dia haus sekali. Kasih air, paling bagus itu kalau ada air Samsam, tidak kasih air Samsam, kasih minum dia menggunakan sepet. Itu orang sakarat itu Pak, dalam 5 menit sakaratul maut itu bibirnya pecah-pecah, itu saking panasnya. Dan setelah dia wafat, tangannya itu seperti orang mau sholat, perempuan laki-laki sama. Kalau dia tidak mau bersedekah, azamkan. Itu ditarik, kemudian ditahan, diasangkan di telinga kanannya. Kalau orang tidak mau bersedekah tangannya, kalau dia memang dakak di mana bangun itu kondisi datang. Ini orang meninggal dia diazani. Itu tanda bahwa ketika ada orang meninggal tidak mau bersedekah tangannya, itu tanda orang itu tidak meninggalkan pekerjaan dunianya ketika asal di kumandang. Dia memang dakak di mana. Kami kata makhluk Pak, bang kita yang aja ngomong palas tar. Iya, Pak Palu. Nah, tadi ini tuh nggak paham itu cina kok bang tahu. Ya. Biasa tuh tukang sini, awe panik kan tuh yang kamu pemalolis. Ya, banyak nih. Kemudian setelah itu jangan tinggalkan orang meninggal. Ia berpulang pada K5, tunggu sekitar 15 menit atau 17 menit, gerakkan semua tangannya. Tampaknya di perjalanannya ke sikunya, tangannya dikasih bergerak semua, lututnya, kemudian diangkat kakinya, dikasih bergerak semua, supaya nanti dia tidak keras kalau dia dimandikan.
Jadi 10-5 menit materi tahu pakai domain esok-esokannya kembali itu jenazah kita, gerakan tangannya dilemaskan begini dengan pelan, sikunya supaya aja nama doma itu video itu seperti orang hidup kalau dimandikan, itu tangannya bisa lemah. Kenapa? Karena memang itu di istilahnya diurus memang sebelum dimandikan. Yuk, karena mati tahu saya ini. Maka doni mati dia. Makanya 15 menit atau 17 menit setelah meninggalnya tidak gerakkan tangannya. Semua pergalangannya itu besok-besokannya pakai mana? Tangannya itu bergerak sedikit dan pelan supaya lemas semua badannya nanti kalau mau dimandikan. Makanya diganti memang pakaiannya. Kalau dimandikan paling afdal itu Pak kalau anak-anak ya kuya aja kalau Pak Dio. Lagi Pak Dio suruh saja mengajari kita, kami kita yang memandikan. Maka akan aku sini dapat otomatis waktu nanti dia malu juga ketika dia minta. Aja atau disuruh ini diem. Bahkan paling bagus itu kalau suami meninggal istrinya memandikan. Cuma memang yang paling afdal itu ketika laki-laki yang meninggal ya laki-laki memandikan anak-anaknya, suruh anaknya memandikan, jangan orang lain. Iya naruh batu malika pada kurang. Itu penting. Maka ini bisa Ustaz, nama apa gampang, paling enak di saat mau disabun itu. Ya begini sabunnya mana kalau sabunnya taruh orang? Nggak usah terlalu banyak. Memandikan jenazah itu nggak butuh air banyak. Popura yang batu biar tidak diwudukan lagi, karena kalau dalam hadisnya itu tidak diwudukan lagi, hanya di saat memulai memandikan itu diwudukan. Tapi ingat, dena rusak genlek atau dewe ketika dia disentuh oleh non muhrim. Jenazah itu tidak pernah batal wudunya, yang batal wudunya adalah yang menyentuh. Pahamnya? Jadi dena rusak genlek atau mati ada kuring genlek, ayo bisa. Dia rusak jadi itu tahu mak desainnya rusak jadi ini tidak sampaikan. Cuma ada itu mandi penutup dia semua terpakai toh dia tutup dia pakai air yang ada parfumnya itu yang ada wanginya biasa terus dipakai toh. Nah ambilkan air satu timba siram dari kaki ke kepala, jangan dari kepala ke kaki, itu dibalik sampai kok begini caranya. Jadi ambil airnya baru siram dari kaki, baca Ghufranaka ya Allahu wa ilaikal masir, baru miringkan ke kiri supaya kanannya di atas. Ambil lagi air baru baca Ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir, baru miringkan ke kanan supaya kirinya bagian atas. Baru ambilkan lagi satu timba, baca Ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir, baru condongkan sedikit ke depan, baru ambil air terakhirnya bacakan Ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Ini biasa diusul apa-apa. Sudah dihafal? Yang tadi Pak Imam hafal. Takut Imam apa melangkah tuh. Ada yang di dalam rumah itu pakai rumah. Jadi empat itu Ghufranaka ya Allahu wa ilaikal masir di bagian atas kanan, Ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir bagian kiri, Ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir punggungnya Ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Dia biasa diupat tutup yang maturu biasa diusul apa-apa yang itu biasa diuhakiki. Itu bacanya. Maka malampi, dia malampi. Dia pada tinggal Ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir, Ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir, Ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir, Ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Ya apa itu Ghufranaka wa ilaikal masir, Allahur Rahman Rahim ya Rabbana. Dia bukan apa? Makun bruto. Iya. Sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim Rabbana itu
Cuma ditambah gufran kayak Allah wa ilaikal masir. Kan gitu. Apa lagi? Iya, insyaallah. Jadi ini itu biopatut. Itu kuncinya. Makanya nanti kalau sudah itu kita kafani, penting juga saya sampaikan bahwa itu dikasih wewangian di anggota sujudnya. Kasih wewangian. Kalau mau masukkan jenazah, itu biasa nama pasuruh penting. Karena itu yang baca doa. Kalau dia sudah baca Bismillahirrahmanirrahim wa sunnati Rasulillah, kemudian mengambil tanah, minha khalaqnakum wa biha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Selesai itu dalam kitab Yana ambil 2 genggam. Anak kita ada 2 genggam. Ini yang mempasuruh. Ambil tanah 2 genggam, bacakan inna ansalnahu bintang. Setiap 1 kali sampai itu ditiupkan ke tanah yang ada tanah tadi 2 genggam itu. Setelah sampai 7 kali, tangan kanan, tanah yang di tangan kanan itu ditaburkan di bagian kulitnya, bagian dalam, menyentuh bagian kulitnya. Tanah yang di tangan